warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya Iqbal Adib. Ini saya akan memandu kegiatan diskusi kita pada malam hari ini, di mana diskusi Cipayung dan organisasi mahasiswa yang ada di Kota Batam. Di mana diskusi ini kita mengambil tema yaitu mengevaluasi kinerja pemerintah Kota Batam dalam menangani COVID-19 di Kota Batam. Nah, di sini sama-sama kita lihat hadir bersama kita Ketua Cipayung Kota Batam dan Ketua Organisasi Mahasiswa di Kota Batam. Saya perkenalkan yang paling ujung Ahmad Firman Ardiansa sebagai Ketua HMI Kota Batam. Di sampingnya juga Emon sebagai Ketua IMIN Kota Batam. Di sampingnya ada Pak Rudi Monte sebagai Ketua Umum PCPI Kota Batam. Di sampingnya ada Bung Diki Chandra sebagai Ketua IMI Kota Batam. Di sampingnya juga Ahmad Tuhab sebagai Ketua IMM Kota Batam. Di sampingnya ada Bung John sebagai Ketua BEM KMI Kota Batam. Di sini saya nanti akan meminta tanggapan dari Ketua-Ketua Cipayung Kota Batam dan juga Ketua Mahasiswa di Kota Batam terkait kinerja pemerintah Kota Batam dalam menangani COVID-19. Nah, di sini juga nantinya kami membuka sesi pertanyaan dari penonton. Nanti kami akan sediakan 3 pertanyaan dari penonton. Silakan ketik di kolom komentar kami di Alina Channel. Nanti penonton bisa mengajukan pertanyaan di sana. Nanti jika ada pertanyaan kita ambil dan kita pertanyakan kepada ketua-ketua yang hadir pada malam ini. Sebelum saya mempertanyakan kepada ketua-ketua ini, saya ingatkan dan saya informasikan kepada penonton di rumah bahwasanya di sini kegiatan ini kita tidak mengundang atau mengajak orang untuk hadir di sini. Di sini kami membatasi dan saya mengundang ketua-ketuanya saja, supaya tidak menimbulkan atau meningkatnya atau menulangnya wabah kepada kita yang ada di sini. Langsung saja kita akan menanyakan tanggapan dari semua yang ada di sini, di mana terkait kebijakan atau kinerja Wali Kota Batam. Bahwasanya sama-sama kita ketahui Batam hari ini kemarin sudah melewati masa-masa meningkatnya COVID-19. Tapi baru-baru ini sama-sama kita ketahui bahwasanya grafik penularan COVID-19 di Kota Batam ini sangat meningkat, sehingga kita dibatasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan ataupun pertemuan oleh pemerintah Kota Batam. Nah, di sini saya minta tanggapan dari Ketua IMM Kota Batam. Gimana tanggapan terkait Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya selaku Ketua Jawa
merupakan tanggung jawab dan merupakan satu tanggung jawab buat kita semua, masyarakat maupun pemerintah Kota Batam. Hari ini kami sebagai mahasiswa, saya melihat sudah banyak dari mahasiswa yang kemudian mempunyai keinginan untuk kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat meningkatkan disiplin belajar, namun kemudian dibatasi dengan kemudian meningkatkan COVID-19 sehingga seluruh niat itu dihentikan karena mengingat mengikuti juga perintah daripada surat edaran COVID-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Batam. Namun hari ini kami dari mahasiswa melihat bahwasanya tindakan daripada surat edaran yang dilakukan oleh yang dikeluarkan oleh Wali Kota Batam hari ini belum mendapatkan respon yang baik bagi kita masyarakat maupun dari pemerintahan hari ini. Kita belum betul-betul mengikuti perintah atau surat edaran yang sudah dilakukan. Itu kita tidak memilih hari ini baik dari masyarakat maupun dari pemerintah. Ya, kita masih melihat hari ini berbagai agenda, berbagai kegiatan yang dilakukan baik itu pemerintahan maupun dari masyarakat sendiri. Oleh sebab itu, kami dari mahasiswa sangat mensupport dengan surat edaran itu. Kami sangat meminta kepada kita semua, khususnya kepada pemerintahan, agar supaya surat edaran yang sudah diterapkan di Kota Batam ini betul-betul kita laksanakan tanpa tebang pilih. Kita tidak memihak kepada salah satu
perkembangan dan situasi di masyarakat pada umum di Kota Batam terkait dengan isu yang beredar sekarang yang lagi trending terkait dengan kegiatan pemerintah di Kota Batam. Contohnya kegiatan yang real, pelantikan yang diadakan PKK di Bengkong, kegiatan pelantikan yang dihadiri oleh Bapak Wali Kota Batam itu tersendiri. Jadi sangat disayangkan menurut saya ya, Bung Moderator, menurut saya sangat disayangkan bagaimana surat edaran itu dikeluarkan oleh Bapak Wali Kota Batam sendiri, tapi dia sendiri tidak mengindahkan, melanggar, apalagi sebagai seorang tokoh nomor 1 di Kota Batam yang hadir di situ, di mana acara itu adalah acara pelantikan PKK. Jadi yang kita lihat bahwa di surat edaran Wali Kota Batam sejak 24 Mei 2021 sampai dengan 23 Juni 2021. Jadi surat edaran larangan melaksanakan kegiatan keramaian dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19 ini menurut saya bahwa sangat tidak tidak mencontohi lagi sebagai orang tokoh yang bagaimana menurut saya hari ini menunjukkan sikap kepemimpinan yang baik terhadap seluruh elemen masyarakat pada
wakil gubernur yang kemudian kami anggap sudah harusnya sibuk dengan liga-liga pemerintahan di provinsi, tidak lagi kemudian harus bisa kemudian bernalar, harus kemudian bisa berpikir bagaimana membangun dan juga kemudian menurunkan grafik penyebaran COVID, bukan kemudian dengan sudah diterbitkan oleh wali kota sendiri peraturan tidak boleh dibuat kegiatan atau sifatnya kegiatan seremonial. Nah ini dilakukan. Menurut kami kegiatan PKK ini kemudian tidak terlalu berpengaruh, walaupun kemudian ini penting, tapi kan tidak mendesak. Yang seharusnya ini kan hanya kegiatan seremonial. Yang mungkin pasca setelah tanggal 23 Juni sesuai dengan surat edaran wali kota itu kan bisa dilakukan. Nah ini kan salah satu mengundang tanda tanya dan juga keresahan di masyarakat. Nah jangankan kemudian kita yang mahasiswa untuk ribut, mungkin masyarakat juga, karena masyarakat hari ini dibatasi untuk kegiatan jual beli. Nah kita seandainya ini kita bisa lihat banyak orang-orang kemudian buka jam 5 sore, malah sudah jam 9. Jadi bagaimana? Namun di sisi lain pemerintah sendiri ya buat kegiatan yang kemudian ya sudah kita ikuti protokol kesehatan, sudah kemudian kita dibacakan ruangan. Toh ya kemudian ada semacam argumen seperti itu, ya udah dibuat di surat edaran. Jangan kemudian dibuat aturan yang tanpa dijelaskan tanpa dirinci, namun pelaksanaan di lapangan berbeda. Begitu, Bung. Dan juga mungkin sebentar lagi juga ada yang membawa vaksinasi. Nah ini perlu diperhatikan juga. Kemarin kita lihat saksikan bersama mungkin beberapa perusahaan yang kemudian ikut vaksinasi di salah satu tempat, saya tidak sebutin tempatnya, yang dilaksanakan oleh salah satu lembaga. Nah di situ sangat ramai sekali, padat sekali. Nah itu bagaimana? Boleh kita sampaikan bahwa vaksinasi itu untuk menambah daya tahan tubuh, tapi jika kemudian terjadi penyebaran, nah vaksinasi bukan jaminan loh, bukan jaminan kemudian orang tidak akan terpapar lagi. Toh wakil wali kota kita sudah vaksin dua kali, tapi masih terpapar juga tuh. Artinya ini juga harus ada sikap tegas dari pemerintah. Jangan kemudian hal-hal yang orang-orang kecil di masyarakat, baik itu yang pedagang UMKM ini tindak, tapi yang sifatnya untuk seremonial dan juga hal-hal yang kemudian berbau politis ataupun hal-hal yang untuk mengundang agar ini ramai dan sebagainya, ini jangan kemudian dibiarkan. Tapi hal-hal yang seharusnya butuh pertolongan hari ini, wali kota buat aturan itu tegas di situ sudah edaran sampai jam 9 malam harus diberikan ya minimal diberikan aturan yang jelas. Tanpa oke lah kita mungkin hari ini bisa sampaikan anggaran kita sedikit ya harus diberikan kompensasi kepada UMKM, namun harus berikan aturan yang jelas. Jangan ada jangan hukumnya seperti misal tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nah ini perlu disikapi oleh pemerintah. Nah ini menjadi langkah awal kami berdiskusi agar ya suara ini tetap kita sampaikan begitu. Ya saya kira itu dulu. Oke, terkait penjelasannya ini, apakah ini menimbulkan potensi yang sangat besar pada masyarakat sehingga masyarakat ini tidak percaya lagi terhadap pemimpinnya? Ini apakah berpotensi atau hanya sebatas ya kesalahan yang dilakukan pemerintah atau bagaimana? Nah begini Bu, saya lihat di media yang seharusnya kemudian biasanya di media center pemerintah daerah itu mempublis wali kota dan juga ada pejabat publik dan seterusnya ada wakil gubernur. Harusnya itu kan biasanya diliput atau kemudian dipublikasi di media center wali kota dan juga sekretaris gubernur gitu. Namun ini tidak ada, seolah-olah ini kegiatan yang disembunyi-sembunyikan begitu. Nah yang ini yang diliput oleh beberapa media yang kemudian kita anggap ya ingin menyuarakan begitu. Nah ini apakah kemudian ini berpotensi terhadap keresahan masyarakat atau gejolak atau kemudian tindakan-tindakan dari masyarakat? Ya aku yakin dalam beberapa hari ke depan akan muncul begitu. Kenapa? Karena informasinya bukan dari pemerintah, tapi dari media-media swasta begitu. Artinya ini akan menimbulkan polemik, terutama kami hari ini sebagai mahasiswa. Kami ingin sekali berdialog, ingin berdiskusi, ingin mengambil satu langkah agar ini diklarifikasi atau kemudian ditindak tegas. Kok wali PKK sendiri mengadakan boleh, tapi yang kegiatan yang sifatnya membangun sumber daya manusia, kami selaku mahasiswa ingin membangun sumber daya manusia bangsa sebagai generasi muda, itu tidak diperbolehkan begitu. Saya kira itu. Oke, kami ingatkan kembali diskusinya sangat menarik.
operasionalnya seperti itu. Dan juga di lapangan yang dilihat terkait apa namanya, mungkin Batam terkenal dengan hiburan malamnya, gitu kan. Bahwasanya terkenal dengan tempat lokalisasi seperti itu dan juga yang lainnya. Itu di lapangan seperti apa seperti itu? Karena yang saya lihat sendiri bahwasanya pembatasan terhadap UMKM itu sangat ketat itu. Dan yang lainnya itu apakah seperti ini juga penindakannya? Saya minta tanggapannya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati di sini ada pimpinan municipal di Kota Batam, mulai dari MKRI, IMM, PMI, HMI, maupun PIB. Di sini adalah pimpinan yang masih menyuarakan suara rakyat Kota Batam. Jadi kami duduk di sini bersama ketua-ketua supaya memperbaiki. Perkenalkan, nama saya Didi Chandra, saya dari organisasi kemahasiswaan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kota Batam, dan saya mewakili sebagai ketua. Mungkin pada tema hari ini kita tuh mengambil dengan tema mengevaluasi kinerja Wali Kota Batam untuk menangani COVID-19 yang ada di Kota Batam. Mungkin sudah banyak beberapa poin yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi mengenai beberapa kritikan dan masukan yang telah disampaikan kepada wali kota. Mungkin kalau menurut saya tentang pembatasan UMKM sifatnya kemanusiaan dan sifatnya kemanusiaan, tapi bagaimana dengan tingkat hiburan di kota malam di Kota Batam? Mungkin kalau untuk hiburan malam, saya survei untuk, mungkin saya itu sering jalan malam, moderator di sini. Saya mungkin jalan daerah Nagoya, jalan daerah apa, mungkin masih banyaknya daerah-daerah prostitusi, jam malam maupun tempat-tempat diskotik, ibaratnya karaoke itu masih buka. Jadi bagaimana ibaratnya itu aparat-aparat kepolisian dan wali kota kerjasama tentang meminimalisasi tentang peningkatan COVID di Kota Batam. Nah, untuk baru-baru ini saya agak dari GMNI saya agak kecewa dengan peraturan tentang yang dikeluarkan oleh Pak Wali Kota tanggal 21/2021 nomor 22 tahun 2021 tentang beberapa poin untuk peredaran larangan melaksanakan kegiatan keramaian rangka pengendalian penyebaran COVID virus corona di Kota Batam. Mungkin yang disampaikan kawan-kawan tadi, saya mungkin hanya untuk menambahkan karena sudah ada poin-poin yang pas yang telah disampaikan oleh kawan-kawan. Poin yang pertama tadi itu tentang pelantikan Ibu PKK yang hadiri oleh wakil dan wakil gubernur dan wakil wali kota. Jadi efek sampingnya terhadap masyarakat itu mungkin besar bagi saya pribadi. Bagaimana? Karena saya adalah salah satu mahasiswa yang masih berjuang di bidang perekonomian saya. Saya itu masih berjual kecil-kecilan. Jadi bagaimana tentunya masih ada saudara-saudara saya yang berjualan kaki lima. Masih banyak saudara-saudara saya yang dulu itu dari baru buka jam 5, jam 9 itu udah tutup. Itu biasa mereka tuh buka jam 5, jam 12 udah buka, baru tutup. Itu hanya mendapatkan tentunya dalam satu hari itu sekitar 300.000. Jika dipotong setengahnya dari masa pembukaannya itu, dia membuka usahanya itu hanya 150.000 satu hari. Mau itu apapun yang dibayarkan terhadap ruko-ruko yang mereka pegang atau mereka sewa yang dibayar tidak menutup untuk membayar biaya ongkos sewa ruko-ruko. Contohnya memang ada pembatasan oleh pemerintah, wali kota khususnya Pak Rudi menerbitkan surat edaran 22 tahun 2021 pembatasan tentang pembukaan tentang UMKM sampai jam 9 ya. Tapi apa peran pemerintah, wali
sebagai masyarakat dan saya seorang jualan kecil-kecilan belum ada merasakan dari wali kota Batam selama aturan ini dikeluarkan. Belum ada solusi. Jadi masyarakat ini menangis. Kepada siapa lagi masyarakat ini mengeluh? Kepada siapa lagi? Ya terhadap mahasiswa-mahasiswa di kota Batam. Jadi saya berharap kepada teman-teman mahasiswa yang melihat di secara langsung ini, ayo teman-teman, kalian suarakan apa saja yang disampaikan oleh masyarakat kecil. Dan saya sangat berterima kasih kepada kawan-kawan yang masih duduk di atas meja ini, masih menyampaikan aspirasi-aspirasi dari masyarakat untuk disampaikan ke Bapak Wali Kota. Pak Rudi. Dan juga baru-baru ini Bapak saya ada mendengar info dan salah satu kampus saya itu diberi undangan oleh kegiatan Kapolda. Ini sebenarnya ini sudah diatur dengan aturan yang untuk pembatasan kegiatan dan kerumunan. Tapi bagaimana kerjasama antara wali kota dengan aparat kepolisian? Apakah mereka ini aparat kepolisian dan aparatur negara ini kebal hukum sehingga mereka ini enak seolah-olah tidak ada yang bisa membatasi mereka? Jadi agar pemerintahan wali kota Batam maupun gubernur maupun para kepolisian kota Batam maupun Kapolda khususnya, bagaimana contohnya masyarakat itu bisa percaya terhadap pemerintahnya? Maka dengarlah mereka ketika mereka tuh menyampaikan rasa sedih mereka. Ketika Anda menyampaikan aturan-aturan yang kau berikan terhadap masyarakat, tapi malah yang memberikan peraturan ini, aturan yang dikeluarkan oleh wali kota, malah mereka yang blunder terhadap aturan mereka. Jadi mungkin itu saja dari saya dulu, moderator. Menurut pandangan saya mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf. Karena kebenaran itu hanyalah milik Tuhan yang Maha Esa. Karena kesalahan itu datangnya dari saya pribadi, karena saya adalah sebagai manusia yang tak luput dari masalah. Terima kasih Ketua Yuki atas tanggapannya. Semoga bisa mewakili perasaan dan harapan dari masyarakat Kota Batam. Nah, ini nanti kita akan sambung terkait masalah bahwasanya ini sangat menarik, bahwasanya pelantikan PKK Kota Batam di mana yang dilantik adalah tokoh publik, yang melantik juga tokoh publik begitu. Ini sangat baik, kita nanti akan lanjutkan seperti itu. Nanti kita akan minta tanggapan dari kawan-kawan apa tindakannya gitu, karena memang ini kontradiksi terhadap penindakan yang dilakukan. Selanjutnya kita sampaikan itu dulu, saya akan menanyakan terkait vaksinasi seperti itu, di mana bahwasanya pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk vaksinasi terhadap masyarakat. Nah, tanggapan dari Emun sendiri sebagai ketua publik Kota Batam siapa yang tanggapan ini? Ya. Baik. Baik, tanggapan saya mengenai
apa yang menjadi tujuan pemerintah dengan cara memvaksinasi. Itu kita memberikan informasi kepada keluarga-keluarga kita, orang-orang terdekat kita, ayolah kita vaksinasi. Vaksinasi itu enggak membunuh kita kok. Memang ada berita-berita yang terdahulu, kadang ada yang vaksinasi habis meninggal, itu mungkin ada, tapi enggak semuanya. Jadi harapan saya dengan adanya vaksinasi itu kita bisa terbebas dari COVID-19 ini. Terbebas maksudnya COVID-19 kita ini cepat berakhir. Saya tahu bahwa vaksinasi itu bukan obat yang benar-benar menyembuhkan vaksinasi, tapi dengan vaksin ini kita mengurangi resiko untuk terjangkitnya COVID-19. Mungkin itu saja tanggapan saya. Oke, terus juga ini kan apa namanya sebagai mahasiswa sendiri kan, mana yang kita ketahui bahwasanya sudah ada masyarakat yang tidak ingin melakukan vaksinasi. Artinya apa namanya dari dia sendiri memang nggak mau. Dia walaupun dia normal tapi dia nggak mau divaksin. Itu persoalannya. Kalau pemerintah sudah mengeluarkan vaksin gratis, dikasih gratis, tapi nggak mau. Apakah ketika pemerintah menyuruh vaksin itu dibayar, apakah masyarakat mau atau tidak? Pasti otomatis tidak mau. Gratis aja tidak mau, dibayar, ya kan, Bung Moderator? Jadi bagaimana tugas teman-teman semua di sini, juga teman-teman mahasiswa yang ada di rumah maupun di mana saja, ayolah kita membujuk orang-orang itu, membujuk dengan cara kita masing-masing supaya teman-teman itu mau bervaksinasi. Vaksin itu, kalau menurut saya jujur, kemarin 2 minggu lalu saya vaksin tapi tidak ada reaksi apa ya, jujur. Mungkin ada teman-teman saya pun ada reaksi sekitar pusing, tapi nggak terlalu parah kali. Oke, terima kasih tanggapannya dari ketua ini. Terkait vaksinasi ini, pada ketua ada yang menambahkan atau memberi tanggapan. Oke. Nah, jadi begini, pertama sih apa namanya, kita harus tahu dulu terkait dengan tujuan vaksinasi dan juga mungkin Suaranya agak keras. ya mungkin saya buka ya. Oke, mungkin teman-teman dan juga mungkin para pimpinan bisa mungkin melihat di
akun resmi Dinas Kesehatan Provinsi Jambi bahwa masyarakat yang sudah divaksin itu masih kecil, dan di sini kita bisa melihat baru ada sekitar 1.900 untuk di Kota Batam. Dari total penduduk Kota Batam itu lebih dari 1 juta, artinya relatif kecil. Namun mungkin untuk di kalangan pemerintah tadi disampaikan oleh Emon, sudah mungkin di angka 50% ke atas kan begitu. Nah, dan ini harus diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat. Begitu. Nah, mungkin kalau masalah tadi fungsi vaksinasi ini ya sudah jelas kita ketahui kan gitu, untuk bagaimana menambah kekebalan tubuh. Nah, Presiden Jokowi sudah kemudian memberikan instrumen, memberikan instruksi agar di bulan Juli ini sudah harus dilaksanakan kegiatan sekolah tatap muka begitu. Nah, sedangkan di Batam ini kemudian masih pembatasan sosial sampai tanggal 23, jadi itu masih milik perkembangan. Namun dilihat dari kemarin kebijakan dan juga kemudian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pelonggaran tersebut yang akan menimbulkan kelonggaran akan aturan, sehingga mungkin ini akan berpengaruh, kita mungkin akan bisa jadi Batam ini akan diundur untuk kegiatan tatap muka. Apalagi ada satu kampus terkait dengan vaksinasi ini di Kota Batam ini, saya tidak sebutlah nama kampusnya, diwajibkan untuk kemudian vaksinasi. Nah, ini sangat riskan ya. Kenapa sampai sangat riskan? Ya betul, mungkin itu untuk kebaikan kita ya, secara pribadi ya, secara verbal itu mungkin kita. Tapi dengan paksaan atau asumsi wajib untuk kemudian mengikuti perkuliahan, nah ini saya kira itu yang salah. Bukan kemudian kegiatan vaksinasinya, nah itu sudah benar, kita divaksin. Nah, jadi memang dengan program yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi hari ini, untuk kemudian di bulan Juli untuk pelaksanaan sekolah tatap muka sekolah, nah ini dilakukan vaksin, tapi jangan ada bahasa kewajiban atau paksaan begitu, harus dibuat sukarela. Nah, ditentukan jadwalnya, ditentukan kapan waktunya dan jamnya, sehingga tetap mengikuti prokes protokol kesehatan, sehingga ini tidak mengandung unsur-unsur yang kemudian melanggar. Nah, jadi tetap vaksinasi ini baik. Jadi tidak ada kemudian komentar kita vaksinasi buruk. Namun harus kemudian tidak mengurangi esensialnya, tidak boleh memaksa, kemudian harus kemudian dilaksanakan dengan ya tertib. Jangan tadi saya sampaikan di awal bahwa ada satu perusahaan dan juga lembaga mengadakan vaksinasi tapi tidak mengikuti prokes karena kita tidak bisa membuat jadwal. Ini saya kira yang kemudian perlu diperhatikan oleh wali kota Batam. Jika kemudian dalam waktu dekat ini ada kemudian himbauan di beberapa flyer kita lihat di berbagai media untuk melaksanakan vaksinasi ke Batam, tapi harus jangan kemudian terburu-buru. Maksudnya terburu-buru harus bisa melihat aspek-aspek lain. Ya, mana kemudian tempat yang kemudian kita katakanlah puskesmas atau kemudian dinas kesehatan menyediakan tempat-tempat, tapi harus teratur. Jangan terkesan terburu-buru dan terkesan ya ada vaksinasi yang ilegal begitu. Nah, ini perlu perhatikan, jangan kita terburu-buru untuk pelaksanaan untuk instruksi Pak Presiden untuk bulan Juli, tapi tidak mulai besar di Batam. Nah, terutama jangan lagi ada bahasa wali kota Batam harus tegas di sini. Jangan kemudian ada lagi yang saya kira ada unsur ada yang dibolehkan, ada yang tidak begitu. Jangan ada pengecualian, harus tegas. Nah, sehingga terus vaksinasi dan juga ke depan Batam ini bisa kembali normal, tidak menjadi zona merah. Mungkin bisa kembali gitu. Saya kira begitu. Oke, terima kasih kepada Ketua DPD Kota Batam telah menambahkan. Di sini bahwasanya kembali lagi saya ingatkan bahwasanya kita sudah melemparkan terkait penonton yang menanyakan kepada ketua-ketua Cipayung Kota Batam, Cipayung Kota Batam. Di sini setelah kami sampaikan, kita menyediakan 3 pertanyaan. Di sini sudah masuk ke kita di kolom komentar. Ada pertanyaan yang pertama yaitu dari akun Facebook dari Suara Mahasiswa Batam seperti itu. Nah, di sini di akun Suara Mahasiswa Batam menanyakan langkah apa yang dilakukan mahasiswa dalam pelanggaran surat edaran terkait pelantikan PKK supaya tidak ada sikap pilih kasih seperti itu. Nah, di sini mungkin poinnya
menjawab terkait pertanyaan ini. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada moderator dan juga untuk penanya dari suara mahasiswa Batam terkait dengan langkah apa yang dilakukan mahasiswa dalam pelanggaran surat keterangan terkait pelantikan PKK supaya tidak ada sikap pilih kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, tentunya kami sudah melihat secara jelas terkait dengan pelantikan Ibu BPKK yang dilakukan di salah satu hotel. Ini atas kesepakatan kami selaku Pepayung dan mahasiswa Kota Batam. Hari ini kami sudah melihat ini, dan ini merupakan satu momen, satu pelanggaran menurut kami yang sangat tidak memberikan contoh, tidak memberikan satu pelajaran buat masyarakat hari ini yang sedang dalam pandemi COVID-19 ini, membutuhkan sosok atau teladan dari pemimpin hari ini yang kemudian bisa memberikan contoh. Maka kemudian ini sangat seperti yang disampaikan tadi, ini akan berdampak buruk. Kemudian masyarakat melihat ini, masyarakat akan menjadikan ini sebagai contoh. Misalkan kalau saja hari ini pemerintah sendiri yang melakukan peraturan kemudian melanggarnya, kenapa kami tidak bisa? Itu adalah hal yang memungkinkan terjadi. Maka ini yang harus kita mitigasi sebelumnya. Maka kami yakinkan kepada ibu-ibu PKK maupun ketua PKK selaku wakil gubernur hari ini dan wali kota yang hari ini tidak tegas dalam hal ini, kami sampaikan bahwasanya ini adalah bagian daripada tebang pilih dalam aturan yang dibuat tadi. Makanya saya bilang dari awal tadi bahwasanya jangan sampai setiap aturan yang dikeluarkan oleh wali kota Batam, jangan sampai ada kepentingan di dalam. Ini harus betul-betul kepentingan masyarakat yang diutamakan. Ini masalah besar. Masyarakat hari ini membutuhkan solusi yang besar dari pemerintah. Nah, maka kami yakinkan ketika ini terus dilakukan oleh pemerintah hari ini, bahwasanya mereka tidak kemudian melakukan membuat aturan sendiri dan melanggarnya, kami akan melakukan tindakan-tindakan yang bisa kami rembuk bersama yang kami lakukan. Ya. Dan oleh sebab itu, ya ini harapan dari kami kepada para pemilik kekuasaan hari ini, yang bisa saja kalian melakukan sesuatu atas nama kekuasaan hari ini, agar supaya diutamakan kesabaran dan diutamakan kepentingan masyarakat dulu. Sesuatu yang tidak urgent yang disampaikan oleh teman-teman saya itu, cobalah kita kemudian membatasi dulu. Ini kami berharap agar didengarkan. Ya, sesuatu yang tidak urgent itu dibatasi dulu, jangan sampai dilakukan dulu, karena itu akan berdampak buruk kemudian untuk peningkatan COVID-19 hari ini di Kota Batam. Kan kita tahu bahwasanya Kota Batam ini adalah kota yang zona merah. Kenapa kita masih melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak punya esensial kepada kepentingan masyarakat, baik ekonomi maupun lain sebagainya. Ini harus dibatasi. Kami sampaikan ini mohon didengar agar dibatasi itu perkumpulan-perkumpulan yang tidak punya esensial itu. Masih banyak sekarang masyarakat yang membutuhkan bantuan, membutuhkan solusi yang besar dari pemerintah hari ini. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah hari ini untuk memberikan solusi kepada masyarakat, khususnya para UMKM dan lain sebagainya. Jadi kami harapkan kepada para pemegang kekuasaan, para politikus-politikus, agar mari kita sama-sama menerapkan aturan yang sudah dilakukan oleh wali kota Batam pada khususnya. Mungkin itu dari saya. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman.
Dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke. Saya juga minta tanggapan dari Ketua PMKI karena yang dari tadi yang keras terkait permasalahan PKK ini Ketua PMKI. Terkait pertanyaan dari penonton tadi, gimana tanggapan? Baik, terima kasih untuk waktunya saudara moderator. Jadi dari awal saya sampaikan bahwa mewakili suara masyarakat, pada malam hari ini saya sampaikan bahwa sudah banyak beredar isu yang lagi trending dibicarakan di masyarakat Kota Batam hari ini terkait dengan kegiatan itu. Makanya saya katakan bahwa perlu harus adanya kesadaran dari lembaga pemerintah itu sendiri terkait dengan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, tapi hari ini pemerintah yang melanggar aturan itu. Jadi sangat disayangkan. Keresahan itu terjadi hari ini di kalangan masyarakat pada umumnya. Jadi pada kesempatan pada malam hari ini saya sampaikan bahwa saya sebagai pimpinan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Kota Batam, mungkin dengan kerjasama ketua-ketua di payung akan melakukan langkah berikutnya dalam waktu dekat ini. Mungkin malam ini juga kita konsepkan surat untuk bagaimana konsep surat itu kita meminta waktu kepada anggota dewan, anggota legislatif pada anggota legislatif yang ada di Kota Batam sebagai lembaga pengawasan pemerintah. Jadi kita akan membahas, kita minta waktu RDP lah, surat ABS akan kita layangkan dalam waktu dekat ini ke lembaga DPRD Kota Batam. Jadi langkah itu yang akan kita lakukan dalam waktu dekat ini sebagai perpanjangan tangan atau suara-suara yang akan kita sampaikan aspirasi masyarakat kepada lembaga DPR Kota Batam untuk terkait dengan lebih ke menangani COVID-19 yang hari ini sangat resah peningkatan yang ada di Kota Batam ini. Mungkin seperti itu, Bung Terima Moderator. kasih. Tadi sudah kita jawab ya pertanyaan dari suara mahasiswa Batam dari Ketua Cipayung. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan juga dari penonton, yaitu dari akun Facebook Bugen Maubesi. Dia menanyakan bagaimana menurut Ketua-Ketua Cipayung tentang program pemerintah tentang vaksin. Apakah mungkin tertular virus corona setelah divaksin? Di sini ada yang menanggapi? Oke, silakan Ketua. Baik, terima kasih. Terima kasih pertanyaan Pertanyaan dari Buger Maubesi. Bugar Mawesi. Baik, selamat malam Bang Bugar Mawesi. Jadi orang yang sudah divaksin itu apakah dia bisa terpapar lagi atau tidak? Jadi supaya kita ketahui bahwa vaksinasi itu dia hanya untuk membangkitkan imun atau ion kekebalan tubuh kita dari serangan virus corona. Jadi dia itu bukan obat untuk benar-benar menyembuhkan virus corona. Jadi dengan virus itu kita mencegah. Mencegah itu artinya kita itu sebelum terpapar, maksudnya sebelum, kalau kita terpapar, walaupun kita udah divaksin, kalau itu mau terpapar kita, dia pasti kena kalau kekebalan tubuh atau ion kita itu nggak kuat. Ketika ion kita kuat, pasti dia, puji Tuhan, dia nggak akan terpapar virus itu. Jadi untuk menghindari terpapar virus itu, kita harus seperti yang dianjurkan pemerintah tadi, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, terus dan kita harus banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang bermanfaat lah bagi tubuh kita.
Mungkin itu saja yang bisa saya tanggapi, Bung Moderator. Oke, terima kasih. Mungkin satu aja kita, ada yang mengatakan. Saya silakan. Sedikit ya dari saya, mungkin sekiranya mungkin masyarakat itu juga harus membaca gitu ibaratnya, karena yang kita tahu sendiri vaksin yang ada di Indonesia ini beraneka ragam. Jadi tergantung vaksin mana yang kita gunakan di waktu tahun ini. Jadi kalau saran saya sih mungkin dari pemerintah sendiri juga menjelaskan kembali lah vaksin apa sih yang diberikan oleh masyarakat. Apakah sama? Apakah masyarakat pemerintahan dan masyarakat biasa itu apakah sama vaksin yang diberikan? Karena vaksin ini kan adalah seperti waktu kita masih bayi, itu kan ada vaksin imunisasi, polio, hampir sama seperti itu. Karena vaksin ini sebagai alat kekebalan tubuh bagi kita. Jadi banyak vaksin untuk kalangan-kalangan tertentu, misalnya dari usia tua, usianya dewasa, dan mungkin sekarang pun juga ada yang bayi. Karena saya dengar juga ada bahwasanya bayi itu juga bisa terpapar COVID-19 ini kan. Nah mungkin harus lebih menginformasikan kembali lah, ibaratnya vaksin ini manfaatnya apa, dan ibaratnya apa sih kegunaan vaksin ini bagi beberapa usia yang ada di usia masyarakat gitu kan ibaratnya. Nah, itu mungkin bagi saya mungkin itu penjelasan sedikit, karena memang imun ini sih emang untuk buat tubuh, bukan anti corona. Mungkin kalau memang anti corona setelah vaksin kita bisa buka masker. Nah masalahnya walaupun sudah divaksin masih ada juga yang terpapar COVID. Nah, itu mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari kawan-kawan ketua mungkin juga ada yang ingin sampaikan kan mengenai vaksin ini. Oke, terima kasih. Yang mungkin saya tambahkan lagi dari ketua ini, yang selama ini pertama saya ingin sedikit menanggapi terkait dengan bagaimana pemerintah kemudian mengawal COVID-19 ini kemudian bisa diterapkan di semua masyarakat ini. Saya sepakat kemudian di kejadian-kejadian yang terjadi yang sering saya lihat, ini sering kan di pemerintahan, misalkan teman-teman yang bekerja di pemerintahan itu kemudian mereka dipaksa kemudian harus melakukan vaksin dengan mengatakan bahwasanya akan kita teman-teman harus melakukan vaksin. Kalau tidak melakukan vaksin nanti ada akan seperti ini. Nah ini merupakan menurut saya pribadi, kan kita bebas nih kemudian berpendapat. Menurut saya tidak kemudian harus kita memaksa gitu. Saya rasa teman-teman yang ingin vaksin tersebut disuntik dalam tubuhnya itu sendiri, ketika mereka sudah merasakan mengerti bahwa itu bagus, mereka akan datang sendiri dan meminta untuk divaksin tersebut. Maka bagaimana kita menjelaskan itu kepada mereka yang hari ini mungkin masih itu. Tapi ketika mereka juga hari ini paham bahwasanya efek daripada vaksin itu akan berdampak buruk bagi mereka, maka tolong didengarkan. Mereka punya argumen sendiri, mereka punya alasan sendiri yang kemudian kita tidak bisa memaksa itu menurut saya. Jangan sampai itu kita memaksa, apalagi dengan cara-cara menakut-nakuti dan lain sebagainya. Ini bisa kita katakan melanggar hak berpendapat orang, hak orang ingin melakukan sesuatu, hak orang ingin tidak melakukan sesuatu. Memang aturan pemerintah seperti itu, tapi kan ini satu hal individu yang harusnya mereka pahami itu. Nah kemudian vaksin tersebut tadi ini harus kemudian para dokter atau para pihak medis tersebut melakukan vaksin itu, ini harus mendengarkan, melihat bagus-bagus teman-teman yang atau masyarakat yang divaksin tersebut. Tadi sudah disampaikan, ada yang tua, ada yang muda, ada yang lanjut usia, ada yang punya penyakit dan lain sebagainya. Kadang ini kan
saya nggak tahu ya di kalangan masyarakat saya itu banyak yang menurut ke saya. Mungkin hari ini saya nggak bisa kasih contoh karena mungkin ini, tapi banyak yang menurut kepada saya bahwasanya cerita lah ya, bukan menurut, cerita kepada saya bahwasanya mereka gini, mereka punya apa namanya riwayat penyakit, tapi kemudian mereka takut untuk menyampaikan itu karena memang dengan isu tadi mereka ibaratnya tidak di, apa namanya tidak di apa namanya tidak dapat mendapatkan kebaikannya dan lain sebagainya, sehingga mereka itu kemudian ya adalah yang penting saya bisa vaksin dan saya bisa mendapatkan akses kemudahan itu. Nah, jadi saya hanya memohon kepada para medis atau mungkin dari pihak pemerintahan agar betul-betul menganjurkan kepada para medis dan para pihak yang terkait itu agar betul-betul melihat bagus-bagus siapa yang divaksin, gitu. Agar ketika divaksin itu tidak ada apa namanya efek samping dan lain sebagainya yang kemudian bisa mengakibatkan fatal bagi individu karena mereka punya kepentingan apa namanya keluarga dan lain sebagainya mereka. Oke, mungkin dari situ Pak. Terima kasih tanggapannya Ketua Union Kota Batam. Mungkin pertanyaan terakhir dari apa namanya penonton di sini sudah dijawab 2 pertanyaan tadi. Pertanyaan terakhir ini dari akun Facebook Ahmad Mulyadi. Di sini dia izin bertanya, menurut pendapat saya yang perlu dilakukan oleh para penentu kebijakan adalah memberikan relokasi anggaran untuk membantu masyarakat miskin dan pedagang usaha mikro yang berbasis kaki lima. Apakah dalam hal ini dapat melanggar undang-undang yang telah ada berhubung adanya pembatasan operasional untuk jam malam bagi pedagang? Mungkin dia ngasih pandangan sendiri bahwasanya menurut Saudara Mulyadi ya pemerintah itu harus memberikan alokasi anggaran kepada masyarakat yang terkena pembatasan jam operasional seperti 5 seperti itu. Nah, apakah dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara tidak melanggar undang-undang yang ada? Bagi ketua-ketua yang menanggapi, ya silakan Ketua PMI Kota Batam. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya kepada Ahmad Mulyadi. Nah, saya kira ini sampaikan tadi bahwa before after gitu, artinya ada langkah atau kemudian planning atau kemudian usaha atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah bagaimana bisa menggambarkan masa depan. Nah, di sini kan bagaimana saya sampaikan bahwa Jakarta ya yang sudah kemudian melakukan PSBB lanjutan kemarin sebelum bulan Ramadan, sehingga hari ini sudah bebas begitu, artinya sudah new normal yang sejatinya. Nah, langkah yang kemudian dilakukan oleh Wali Kota Batam terkait dengan surat edaran tersebut adalah harus juga membuat usaha-usaha agar yang terdampak atau kemudian bagian daripada orang-orang yang tersasar atau terpapar dari kebijakan tersebut ini diantisipasi. Nah, salah satunya adalah mereka ini yang usaha mikro gitu, UMKM, usaha mikro. Nah, usaha mikro ini kecil menengah ini tentu sangat berdampak ya. Kenapa? Karena saya pikir bahwa ada yang buka jam 5, itu jam 9. Artinya kemudian dia buka jam 5 tentu tidak kemudian jam 5 yang langsung buka begitu. Artinya habis maghrib baru kemudian pelanggan atau kemudian pembeli untuk kemudian dilakukan transaksi begitu, sehingga jam operasional atau jam kerjanya sangat minim. Nah, ini sangat berdampak karena dalam 1 bulan ini katakanlah dia akan membayar sewa. Kalau UMKM berarti dia harus bayar sewa lapak gitu, sewa lapangan. Nah, ini kisaran besarnya itu yang 1 juta sampai 2 juta begitu. Nah, ini bagaimana? Nah,
Ini seharusnya makanya saya tadi bahwa harus ada langkah yang kemudian dilakukan oleh pemerintah dalam mengantisipasi, ada langkah-langkahnya. Nah ini karena ini kebijakan, karena ini saya kira tadi apakah ini kemudian melanggar undang-undang. Nah memang ini tidak ada instruksi dari undang-undang ya. Kenapa? Karena undang-undang itu kan langsung apa ya DPR atau kemudian presiden kan begitu atau kementerian. Nah ini kan di lingkup kota Batam untuk pemerintah daerah. Maka yang bisa dilakukan adalah pemerintah daerah dari tadi ingin mengambil kebijakan, orang-orang pemangku kebijakan tersebut mengambil sikap, maka sudah ikut tadi. Saya rasa ini bisa. Kenapa? Karena dalam 1 bulan ini, karena ini kebijakan khusus untuk kota Batam, ya perlu dilakukan sebenarnya. Sehingga orang-orang terdampak minimal biaya sewa dalam 1 bulan, mana-mana yang kemudian daerah atau titik-titik yang saya kira seperti Pujasera atau kemudian yang masih ada unsurnya bisa di pemerintah, ini didata dan harus kemudian juga memiliki izin begitu. Izin minimal dia terdaftar sehingga pemerintah bisa mengalokasikan anggaran untuk tenaga mereka ini para UMKM. Nah ini mungkin saya kira belum diambil sikap oleh pemerintah. Namun di dalam forum diskusi ini kami mengharapkan, kami juga sepakat untuk kemudian pemerintah mengalokasikan dari kebijakan tersebut untuk diberikan relokasi anggaran untuk para UMKM. Saya kira itu. Jadi jangan kemudian buat aturan serta merta tidak memberikan, tidak bisa menggambarkan, tidak bisa meramal bagaimana efeknya terhadap masyarakat secara luas. Saya kira itu, Bung Moderator. Oke, terima kasih atas tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan dari penonton. Mungkin penonton bisa menyikapi apa yang disampaikan ketua Payung tadi. Nah, mungkin harapan dari penonton ini mungkin bisa disalurkan karena di sini ketua Cipayung memiliki akses ke sana. Jadi mau disampaikan apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari penonton tadi. Nah, mungkin tiba memasuki sesi yang terakhir di mana saya minta ketua-ketua closing statement atas diskusi kita pada malam ini terkait mengevaluasi kinerja Wali Kota Batam dalam menangani COVID-19, di mana closing statement ini minta kepada ketua-ketua untuk melakukan pandangan ketua-ketua apa yang diharapkan kepada pemerintah terkhususnya gitu. Saya silahkan dulu dari Ketua John dari PMKI. Baik, terima kasih Bung Moderator untuk yang kesekian kalinya atas waktunya yang telah diberikan. Jadi kalau dari pribadi saya untuk menindaklanjuti diskusi pada malam hari ini terkait dengan mengevaluasi kinerja Wali Kota Batam, saya rasa hal yang perlu kami lakukan ke depan adalah tadi saya sampaikan bahwa akan melakukan akan mengirimkan surat dalam waktu dekat ini ke lembaga DPRD Kota Batam. Untuk bagaimana melalui kami perlu kami dengar sendiri, kita bahas, kita mau dengar pendapat, kita mau evaluasi. Ada 11 poin surat edaran Wali Kota Batam nomor 22 tahun 2021 yang ada di isi surat edaran itu sendiri. Jadi perlu ada pembahasan. Jadi dalam isi 11 poin surat edaran yang dikeluarkan oleh Wali Kota Batam itu sendiri, apa betul tidak dalam pelaksanaan di lapangan sudah direalisasikan secara betul atau tidak. Jangan, kalau menurut saya, kalau sekedar himbauan saja, grafik COVID-19 ini tidak akan menurun. Jadi tetap pada posisi peningkatan. Kalau menurut saya meningkatnya grafik itu pasti ada, tapi kalau untuk penerapan secara betul, secara betul-betul kita patuhi, kita taat pada aturan ini, maka grafik COVID ini akan menurun menurut saya. Jadi ada beberapa tuntutan poin yang perlu kami sampaikan
dalam surat nanti ke lembaga legislatif, lembaga pengawas khususnya. Jadi menjadi pertanyaan kami, mengapa grafik COVID-19 ini masih saja meningkat, sedangkan tempat-tempat lain sudah kembali diberlakukan new normal. Jadi hari ini Batam memang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja menurut saya. Jadi itu sikap yang perlu kami ambil ke depannya. Seperti itu kira-kira Bu Moderator. Oke. Selanjutnya Ketua IMM Kota Batam. Baik, terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih kepada moderator. Rasanya pertama saya ingin menyampaikan kepada pemerintah Kota Batam, dalam hal ini Bapak Wali Kota Muhammad Rudi yang kami cintai dan kami banggakan. Saya selaku Ketua yang Kota Batam dan mungkin juga mewakili seluruh ketua-ketua, bahwasanya kami hari ini adalah bagian daripada masyarakat Kota Batam dan bisa menjadi perpanjangan tangan daripada pemerintah Kota Batam. Kami adalah mitra yang bisa Bapak manfaatkan untuk kemudian melancarkan setiap misi dan visi dan misi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batam. Maka dalam hal pandemi COVID-19 hari ini, kami hari ini datang ingin kemudian mencari solusi. Bukan kami di sini untuk membenci, tidak. Kami ingin mencari solusi untuk kemudian mendapatkan Batam yang aman, Batam yang sehat ke depan. Maka harapan kami, libatkan kami dalam setiap agenda politik, setiap agenda pemerintahan yang menyangkut dengan keberlangsungan hajat hidup masyarakat Kota Batam. Kami di sini juga bisa dikatakan masih belajar. Kami masih ingin mendapatkan asupan-asupan daripada pemerintahan. Maka jangan pernah bosan untuk kemudian libatkan kami. Kami adalah mitra kritis yang bisa membangun. Oleh sebab itu harapan kami, setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batam agar betul-betul sesuai dengan prosedur dan bisa ditindaklanjuti dengan tupoksinya secara benar, sehingga tidak ada unsur kepentingan di dalam, tidak ada unsur kemudian tebang pilih dan lain sebagainya. Inilah merupakan harapan besar bagi kami, dan masyarakat hari ini sangat membutuhkan solusi besar untuk kemudian kemaslahatan masyarakat Kota Batam. Oleh sebab itu kami siap untuk kemudian bersama Wali Kota Batam, pemerintah Kota Batam untuk memajukan Kota Batam yang aman, damai, dan sejahtera. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Ketua atas statementnya. Selanjutnya saya persilakan ada Ketua Umum PCPI Kota Batam. Oke, terima kasih Bu Moderator. Pada prinsipnya adalah bahwa Wali Kota Batam yang anti kritik. Jika siap menjadi Wali Kota, maka Bapak Wali Kota harus juga dikritik. Sehingga ini modal pertama. Yang kedua adalah bahwa lembaga pemerintah tidak hanya kemudian hanya Wali Kota dulu. Artinya masih ada asistennya dan juga kemudian dinas-dinas atau badan-badan yang kemudian membantu, serta lembaga kontrol pemerintah yaitu DPRD. Sehingga ketika membuat satu kebijakan atau arah masa depan Kota Batam harus kemudian melibatkan unsur-unsur tadi. Tentu jika kemudian kegiatan tadi yang namanya PKK, ya kemudian kita masih ada namanya asisten wali kota, asisten pemerintah kota dan juga DPR, mungkin ini bisa memberikan saran ke kemudian bisa memberikan was-was begitu, artinya kode bahwa ini kegiatan yang kemudian bisa menimbulkan efek samping begitu. Dan juga bahwa wali kota Batam harus kemudian
terbuka terhadap ahli-ahli atau kemudian orang-orang yang punya spesifikasi, baik itu mungkin ahli ekonomi atau kemudian dosen-dosen atau dan juga mungkin aktivis yang kompeten, sehingga setiap tindakan atau kemudian kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah bisa sesuai dan juga mengarah kepada kebaikan dan perbaikan Kota Batam. Ini saya kira yang perlu dilakukan oleh wali kota, sehingga kami juga kemudian sebagai mahasiswa tidak menutup kemungkinan untuk bisa memberikan acungan jempol terima kasih serta rasa bangga kepada pemerintah kota yang sudah menjalankan pemerintahan. Tapi jika kemudian kondisinya bahwa ya pemerintah wali kota Batam sendiri tidak mencontohkan, tidak memberikan pelayanan yang terbaik, maka kami sebagai semua yang akan pertama untuk kemudian mengkritik dan juga melayangkan surat untuk kemudian kita untuk beradu argumen, untuk berdiskusi sehingga Batam bagaimana ke depan lebih baik. Saya kira itu, moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya Ketua IMIN Kota Batam. Baik, terima kasih waktunya. Baik, pesan saya mungkin kepada Bapak Wali Kota. Jadi apapun yang terjadi saat ini, Bapak Wali Kota tahu sendiri kan, karena dengan masalah pelantikan PKK Kota Batam menjadi itu suatu menjadi mindset pandangan masyarakat bahwa pemerintah itu mengabaikan apa yang telah mereka lakukan. Jadi harapan saya ke depannya, tolong dari pihak pemerintah maupun pihak manapun kita harus memprioritaskan apa yang sudah kita lakukan. Jadi supaya mindset masyarakat itu tidak memandang kita itu buruk di mata mereka. Jadi mungkin itu saja statement yang bisa saya berikan. Oke, mungkin terakhir Bapak closing statement dari Ketua WNI Kota Batam. Baik, terima kasih Bung untuk statement terakhir ini. Mungkin harapan saya ibaratnya pemerintah lebih tegas kembali dengan aturan yang dibuat dan juga bisa juga bekerja sama dengan staf-staf ahli-ahli yang ada di Kota Batam. Sama-sama lah kita sebagai warga masyarakat khususnya Kota Batam sama-sama membuat Kota Batam ini aman kembali. Jadi ibaratnya semoga kita cepat kembali ke new normal dan kalau bisa normal kembali untuk kedepannya. Ya mungkin kita lihat mungkin hari ini saya lihat tadi di berita juga COVID-19 juga sudah mulai berkurang di Kota Batam dan sudah banyak yang sembuh. Dan menurut saya juga pada Pak Wali Kota Batam, saya juga apresiasi dari Bapak Wali Kota atas kegigihannya juga yang selalu memang membuat kita membuat kebijakan-kebijakan untuk bisa mengurangi penyebaran COVID-19 ini, tapi juga yang santai blunder dengan aturan yang dibuat. Mungkin itu saja dari saya. Tidak kurangnya, saya harap untuk Kota Batam bisa lebih terbuka juga pada masyarakat untuk kegiatan-kegiatan di COVID-19. Terima kasih. Sekian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, itu yang terakhir kalinya saya ucapkan terima kasih kepada ketua-ketua Cipayung Kota Batam dan ketua mahasiswa di Kota Batam yang berkenan hadir untuk memberi tanggapan terkait persoalan-persoalan yang terjadi di Kota Batam. Saya ucapkan terima kasih telah hadir pada diskusi pada malam ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga kepada penonton yang ada di rumah, baik yang setia dari awal mengikuti kegiatan ini dan juga yang memberi pertanyaan. Semoga apa yang kita diskusikan terkait permasalahan harus ada tindak lanjut supaya memperbaiki situasi yang ada itu. Dan juga apabila ada masukan dari penonton di rumah juga mohon disampaikan seperti itu, karena
kalau bukan kita sebagai mahasiswa siapa lagi seperti itu. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan bahwasanya terkait fenomena COVID-19 ini, bahwasanya kita perlu penyadaran kolektif dari semua unsur, baik itu unsur pemerintahan, baik itu unsur masyarakat, swasta, dan lain-lain. Karena kalau tidak ada kesadaran kolektif dari kita, maka situasi ini makin berlarut-larut, sehingga kita tidak bisa melakukan new normal, gitu, kehidupan seperti biasanya. Dan juga terakhir ada ketua Diki di sini, karena belum closing statement, karena bentar lagi kegiatan kita akan selesai. Statement terakhir dari ketua Diki terkait diskusi ini. Silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang punya forum ini. Semoga kegiatan-kegiatan ini bisa berlanjut setiap pekan, sehingga kita itu bisa menyampaikan apa pandangan mahasiswa, apa yang dirasakan oleh masyarakat, bisa kita sampaikan terhadap pemerintah. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih moderator, kawan-kawan semuanya, pimpinan Kota Batam. Semoga menjadi mahasiswa yang militan, khususnya mahasiswa Cipayung dan organisasi kemahasiswaan Kota Batam. Terima kasih moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir, sehingga kegiatan diskusi kita pada malam hari ini bisa berjalan lancar. Saya akhiri, moderator undur diri, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.